Cerita ini mengisahkan 3 mahasiswa yang tanpa sengaja membuka kembali pintu masa lalu yang seharusnya tetap tertutup. Asrama Delima menyimpan rahasia kelam, sebuah lorong gelap yang tidak tercantum dalam denah kampus. Banyak mahasiswa tak menyadari keberadaannya, tapi beberapa yang PK merasakan ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding tua itu, terutama saat malam menjelang. Membangkitkan bayangan tragedi lama bernama Sari. Jam dinding di lorong asrama Delima menunjuk angka 12 ketika Rani terbangun oleh ketukan pelan. Seperti buku jari menekan kayu tua. Dia mengintip pintu kamar, namun hanya mendapati kegelapan lorong dan aroma lembab cat terkelupas. Seketika lampu di ujung lorong berkedip, menampakkan siluet perempuan berambut kusut berdiri memunggungi Rani. Saat Rani memanggil, sosok itu berjalan mundur masuk ke dinding seakan tenggelam di antara retakan cat. Keesokan harinya, Rani menceritakan kejadian tadi malam pada Tio dan Mita sambil sarapan mie goreng kantin. Mita, si penghuni lama, menegaskan legenda Lorong Barat, tempat mahasiswi hilang 2 dekade lalu. Konon, korban terakhir bernama Sari, ditemukan tewas di balik dinding lorong saat renovasi, wajahnya terkunci ketakutan. Rani menolak percaya, tapi tatapan kosong penjaga kantin ketika mendengar nama Sari membuat dadanya memberat. Malam berikutnya Tio membawa sebungkus kapur tulis untuk eksperimen. Mereka menaburkan garis kapur di lantai lorong, percaya debu kapur akan berubah warna jika dilewati makhluk gaib. Pukul 2 dini hari, suara langkah berderak meyakinkan mereka untuk mengintip. Kapur membara kehijauan berjejak menuju kamar mandi rusak. Aroma besi karat dan tanah basah menguar, seakan pintu retak kamar mandi itu adalah mulut gua purba. Mita mencoba membuka pintu kamar mandi, namun gagang berkarat berputar sendiri dan mengatup keras, mengunci mereka di lorong. Dari selap pintu merembes busa sabun tua bercampur darah tipis yang menulis pola melingkar. Saat Tio mengetuk, busa lenyap seketika seolah tak pernah ada, meninggalkan lantai kering berdebu. Rani mencatat simbol lingkaran itu di buku catatan, menyadari mirip lambang organisasi okultis kampus tahun 90-an. Tio meminjam kamera film analog dari UKM fotografi untuk memotret lorong. Setelah dicuci di kamar gelap, setiap negatif menampilkan bayangan perempuan memakai jaket alma mater dengan nomor loker A12. Anehnya, foto real-time di HP tak menampilkan apa-apa, hanya lorong kosong. Mita bersumpah loker A12 telah disegel setelah kebakaran asrama belasan tahun lalu. Mereka memaksa tukang kebersihan membuka ruang loker terbengkalai. Debu setebal jari beterbangan, membentuk ilusi wajah menjerit di udara. Di dalam loker A12 ditemukan buku harian bersampul merah terbakar separuh, berbau hangus. Tulisannya berhenti pada kalimat, "Aku dengar mereka memanggilku dari balik dinding. Aku harus masuk." Membaca lewat halaman yang tersisa, mereka menemukan peta lorong belakang asrama dengan simbol tak dikenal. Sari menulis tentang ritus penyatuan batu nisan demi memperoleh suara ibu yang hilang. Di pojok halaman terakhir terdapat noda air mata bercampur darah kering. Rani merasakan halaman terasa dingin bagai es walau suhu ruangan normal. Bermodal peta, mereka memasuki lorong belakang yang tak pernah terdaftar pada denah resmi. Dindingnya dipenuhi lapisan plester baru, namun retakan membentuk pola serupa simbol dalam busa darah kemarin. Ketika lampu senter menyorot papan nama lusuh, tertulis, Blok S, yang tak pernah ada dalam catatan kampus. Suara bisikan, "Pulang," merambat seperti gema angin dari dinding. Mereka menemukan cermin tua terpasang miring di dinding ujung. Refleksi menampilkan lorong bersih, bercat baru, seolah tahun 1995, mahasiswa sibuk lalu lalang tetapi tak menyadari mereka. Ketika Rani menyentuh permukaan, seluruh refleksi berhenti seakan film dijeda. Sosok Sari menoleh, menatap lurus ke arah mereka. Sari mengangkat tangan, menunjuk tepat ke kamera Tio, lalu kaca retak sendiri. Di lantai di bawah cermin, darah segar menetes walau tak ada luka di antara mereka. Percikan membentuk panah mengarah ke pintu logam kecil bertuliskan, "Ruang boiler." Saat mereka serempak menoleh, percikan mengering dalam hitungan detik menjadi bubuk coklat tua. Tio mengusulkan kembali di siang hari, tapi Rani merasa malam justru pintu terbuka. Di dalam ruang boiler dengung mesin mati terdengar bagai napas berat. Tangki logam berkarat merekah, memperlihatkan rongga kosong seukuran manusia. Pada dinding tertulis cat merah, "Jiwa yang hangus akan bangkit." Saat Tio mengetuk tangki, gema menyerupai detak jantung berbalik dari dalam. Di rak besi mereka menemukan tumpukan foto mahasiswa 1990-an, sebagian hangus di tepi. Wajah-wajah bergaris pena hitam, mata dicoret, mulut dijahit tinta. Di belakang tiap foto tercantum tanggal wafat yang sama, 11 November 1997. Tio menghitung, tepat 17 korban, angka mistis dalam tradisi Jawa.
Menurut arsip perpustakaan, 11 November 1997 terjadi kebakaran asrama tanpa sebab jelas. 17 mahasiswa yang tinggal di Blok S dilaporkan hilang, tak satu pun ditemukan. Rani menduga Sari melakukan ritual memanggil roh ibu saat kebakaran, memicu tragedi. Mita menemukan artikel lama, lorong tambahan muncul setelah kebakaran. Di catatan Sari tertulis, pintu roh hanya terbuka setiap 11 hari sebelum 11 November. Kebetulan hari ini 31 Oktober. Mereka punya 11 malam untuk menutup lorong. Tio merasa ini kebetulan disengaja, sementara Rani yakin mereka sudah dipilih sejak awal. Denting jam perpustakaan berdentang 12 kali, kertas catatan bergetar tertiup angin tak terlihat. Sari menyebut, kunci semenanjung, di buku harian. Apa maksudnya? Mita menelusuri peta kampus lama dan menemukan bagian gedung menyerupai bentuk semenanjung kecil menjorok ke danau buatan. Titik ujung, semenanjung, adalah gazebo tua yang kini ditutup. Mereka bergegas ke danau. Kabut tipis menggulung permukaan air. Di bawah lantai gazebo, papan kayu longgar menyingkap lubang sempit ke ruang bawah tanah. Tangga batu lembab turun menuju ruangan berkubah dengan ukiran aksara kawi. Di tengah ruangan teronggok batu nisan tanpa nama, retak, dikelilingi 17 lilin padam. Rani menyadari nisan inilah penyatu jiwa yang ingin digunakan Sari untuk memanggil almarhum ibunya. Saat salah satu lilin dinyalakan, nyala api tiba-tiba membesar membentuk rupa wajah perempuan dewasa menangis. Suara ibu memanggil Sari terdengar lirih, memohon, lepaskan aku. Mita padamkan lilin, namun api tetap menyala tanpa sumbu hingga pudar sendiri. Batu nisan retak lebih lebar, memperlihatkan tulang jari manusia di dalam. Di belakang ruang kubah, lorong kecil mengarah ke tangki air tua di bawah asrama. Rani mendengar dua suara, bisikan Sari dan jeritan korban lain tumpang tindih. Mereka menemukan dinding bata tipis, di baliknya ruangan rahasia berisi pakaian alma mater terbakar. Tiba-tiba pakaian itu tergantung sendiri membentuk barisan menatap mereka tanpa wajah. Koridor lain muncul memanjang tak berujung, padahal struktural kampus tak mungkin demikian. Mereka berlari, tetapi setiap pintu bertuliskan nomor kamar berulang, A12. Nafas mereka memburu, udara makin tipis, suara detak boiler bergema dari lantai. Rani menggores dinding dengan kunci, menandai jalan, goresan lenyap setiap mereka menoleh. Lorong berakhir di cermin setinggi langit-langit. Kali ini memantulkan ketiganya mengenakan jaket alma mater terbakar. Refleksi Sari berdiri di antara mereka. Wajah pucat retak seperti porselen. Dia memohon, temukan jari ibu, kembalikan padaku. Tio mendadak pingsan, tubuhnya tertarik ke dalam cermin, menghilang. Mita ingat tulang jari di nisan, mungkin milik ibu Sari. Mereka kembali ke ruang nisan, namun kini lilin menyala semua tanpa bantuan. Bayangan puluhan tubuh bergoyang di dinding. Rani mengambil tulang jari, membungkusnya kain putih. Sementara bisikan berterima kasih mengalun lembut. Bayangan lain meraung marah. Lilin padam serempak, lorong berguncang. Cermin minta, imbalan. Darah hidup untuk roh mati. Mita menusuk jarinya dengan pecahan kaca, meneteskan darah ke permukaan. Cermin menyerap cairan merah berkilau. Siluet Tio perlahan muncul, terdorong keluar sambil batuk ari-ari gelap. Namun di baliknya roh-roh lain berebut. Tangan pucat menekan kaca, menciptakan retakan menakutkan. Rani menempelkan tulang jari ke lusinan tangan roh dan berdoa. Mengucap mantra Jawa kuno dari catatan Sari. Satu persatu tangan memudar, jeritan berubah jadi nyanyian duka, retakan menutup seperti luka sembuh. Tulang jari melebur jadi abu di udara, membentuk siluet perempuan dewasa tersenyum sambil memeluk Sari di belakang refleksi. Cermin bersinar lalu redup total, menjadi sekadar kaca buram biasa. Ketika mereka kembali, lorong blok S hilang, dinding beton rata tanpa pintu, seakan tak pernah ada. Garis kapur eksperimen Tio pun hilang tanpa jejak cahaya hijau. Buku harian Sari berubah jadi abu-abu, menandakan kisah telah tuntas. Siren fajar kampus berbunyi, menandakan jam kuliah pagi, dunia nyata memanggil. 6 bulan kemudian, Rani, Mita, dan Tio lulus. Asrama Delima direnovasi total, lorong tambahan tak ditemukan insinyur. Pada hari wisuda, mereka berfoto di depan kampus. Ketika hasil cetak keluar, di tepi kanan foto terlihat sosok Sari tersenyum mengenakan toga lusuh. Tak ada orang lain yang melihatnya di lokasi pemotretan. Tapi ketiganya menahan air mata haru. Rani menyimpan foto itu di dompet, pengingat bahwa beberapa roh cuma ingin pulang, dan beberapa lorong sebaiknya tetap terkunci selamanya. Meski asrama Delima kini direnovasi dan tampak modern, jejak masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Blok S memang lenyap, tapi setiap tahun pada tanggal 11 November, suara ketukan misterius dan tanda-tanda gaib kembali muncul. Ini menandakan bahwa arwah yang pernah terjebak masih mengintai dalam keheningan. Karena tidak semua pintu yang dibuka bisa ditutup kembali sepenuhnya.